Baik, kembali lagi bersama kami di Embaran Bercerita. Kali ini topik menarik karena kita bahas terkait olahraga futsal di Kabupaten Fakfak yang hari ini menjadi trending topik di Kabupaten Fakfak. Dan Embaran Bercerita kali ini kehadiran dua narasumber yang paling teristimewa sekali pada hari ini, yaitu terasing sebetulnya kalau abang satu ini, Abang Sani Lumaila dan kakak Yemo. Apa kabar abang berdua? Kabar Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Kakak Yemo apa kabar? Kabar puji Tuhan baik selalu. Satu minggu di Papua kan? Ya, betul. Ah, Oke, mungkin lebih jauh supaya sobat yang baru bercerita bisa mengenal kakak berdua punya latar belakang dan sebagainya. Ya, mungkin bisa perkenalan diri. Yang pertama dari Abang Sanil. Halo, nama saya Sani Lumaila, nama panjang saya Iksani Fajar Lumaila. Saya sekarang bekerja sebagai atlet profesional, bermain di klub Unggul FC Malang. Kakak Yemo, Klaten atau di kota mana? Kalau saya asal dari Paniai. Asal Paniai. Ya, tapi saya lahir besar Jayapura. Oh, lahir besar Ya, Jayapura. stay di Jayapura. Stay Jayapura. Ya. Pantas Black Steel Papua. Yoi. Kakaknya mau pertama kali main futsal, eh, turun terjun ke dunia olahraga atlet apa sepak bola ini. Sepak bola ini mulai dari mana? Dari klub mana atau dari sekolah kah? Kalau itu dari sekolah, mulai dari macam kita 17 Agustus, mulai dari 17 Agustus macam petani-petani kecil di kompleks di APO, dan itu dari semenjak dari APO gitu langsung beranjak naik lagi hingga gabung-gabung ke Y Steel, dari Y Steel hingga sekarang sampai di Israel, dan sekarang bisa masuk ke Black Black Steel. Steel. West Steel dan Israel ini klub-klub besar di Papua ya. Ya, Yang itu pernah dengar. Ya. Klub-klub besar futsal. Kalau kakak Sani, berawal cinta futsal. Kalau saya mungkin karena terbentuk dari lingkungan ya, lingkungan di sekitar saya mungkin sudah apa namanya sudah terkenal dengan futsal karena lapangan futsal juga di samping rumah, sehingga sudah termotivasi, sudah tertanam dalam diri kalau pengen suatu saat jadi pemain futsal profesional. Nah, mungkin terbentuknya dari situ Dan kira-kira. alhamdulillah Ya, sampai di alhamdulillah pemain. sampai di tahap dimana bisa jadi pemain pro, mungkin berkat mimpi-mimpi kecil yang tercipta di lapangan di samping rumah. Oke, saya kembali ke Yemo dulu. Ini karena dua narasumber saya harus Ya. bagi-bagi. Saya penasaran sekali kakak apa eh, perjalanan ya, perjalanan sampai dunia futsal ini sampai masuk ke Black Steel itu bagaimana dia punya cerita ini? Kalau perjalanan sih sangat panjang. Perjalanan itu dari mulai waktu SMA sih, waktu ikut macam pertandingan kecil-kecil, Iya. macam pertandingan macam dong buat pokari antara SMA. Terus dari pokari antara SMA gitu ada pelatih ikut dari kakak Epen Rumawa, dia yang kasih latihan Oh iya, hingga KPN. kakak Epen, dan terus dia suruh saya gabung di WST. Dia sudah mulai kasih bentuk saya, dia sudah mulai kasih latihan saya, kasih bentuk dari proses dari mulai pelan-pelan untuk meranjak naik pelan-pelan hingga hingga dan terus tim-tim besar makin dirilis semua tim-tim besar. Itu yang sampai langsung pertama, berarti pertama masuk ini ke Black Steel ini. Iya, baru pertama masuk di Black Itu Steel. tahun berapa kak? Itu 2003 2004. 2023 2024 Iya, ya. 2003 2004. Iya, ini jelas. Kabang Sani karir futsal. Saya tahu kalau Abang Sani punya latar belakang karir kan sampai sekarang di Ya, Unggul ini masuk ini. kalau karir futsal pertama kali 2016. Kalau bisa sampai di tahap itu ya kurang lebih kita lewati beberapa proses lah. Iya. Intinya kita menyukai futsal, hobi dengan futsal, tapi pengen dapat satu nilai plus dari futsal itu sendiri hingga bisa menjadi suatu pekerjaan, jalan hidup, sehingga menjadi opsi lain untuk anak-anak muda di Kabupaten Fakfak atau khususnya di Papua atau di Indonesia, biar mereka cara pandang tentang atlet itu terbuka sebenarnya, bahwa atlet ini
di tahun 2016 ke 2000 sampai sekarang itu menurut saya sudah sangat diperhatikan. Makanya jenjang jenjang untuk atlet itu menurut saya ya untuk sekarang sangat sangat diperhatikan. Nah, untuk jenjang karir mulai 2016 awalnya langsung di Black Steel itu sempat pindah ke Permata Indah Manokwari, terus saya sempat bermain di Famos Mataram, terus saya Thomas sempat Mataram. terus sempat kembali lagi ke Black Steel, habis itu sempat main di Liga Thailand sama Royal Thai Navy, habis itu kembali ke Indonesia, akhirnya saya dikontrak Unggul sampai sekarang. Berarti dari Unggul 2023 2023 ya ya sampai 2002 dengan sekarang. sampai dengan sekarang berarti sudah 3 musim di Unggul 3 musim. ya. Ban kapten. Ban Masuk cap langsung kapten atau ya belum? masuk langsung kapten Langsung kapten. ya. Anak Papua jadi kapten di Ya Jawa Timur. di Jawa Timur khususnya di Malang. Tapi abang jadi kapten pimpin ya mayoritas ya pemain di dalam ini kan pemain-pemain Jawa ya. Ya Itu abang ngerasa gimana pimpin mereka? Maksudnya punya satu kebanggaan kah atau pertama awal-awal itu kan pasti kalau orang yang belum ini kan pasti minder. ya sebenarnya itu apa ya, challenging. Dari challenging itu suatu challenging buat kita pekerja profesional, apa pekerja sebagai atlet ini itu sebenarnya yang harus ditanam di dalam diri kita, karena pada saat apa ya, challenging. Dari challenging itu suatu challenging buat kita pekerja profesional, apa pekerja sebagai atlet ini itu sebenarnya yang harus ditanam di dalam diri kita, karena pada saat kita sudah di tahap di mana kita sudah semuanya tercapai, takutnya kita cuman ada di zona nyaman itu. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa lebih baik daripada sebelumnya, kita secara pribadi, secara tim. Nah, makanya saya ambil keputusan bahwa saya harus pindah ke Unggul. Nah, ke Unggul ini saya berstatus mungkin dalam tanda kutip mungkin pemain senior. Nah, kebetulan dipercayakan sama pelatih kepala sama pemilik tim jadi captain. Nah, ternyata di situ ada challenging. Nah, challenging itu akhirnya bikin saya belajar. Oh, bagaimana saya harus merangkul anak-anak. Anak-anak ini jadi keluh kesahnya di saya. Terus saya jadi jembatan antara pelatih, manajemen dengan pemain. Nah, bagaimana saya berperilaku sebagai apa captain, bagaimana. Jadi orang jadi captain sebenarnya susah. Iya, iya, Ya, iya. karena dia harus bermain bagus di lapangan. Dia harus jadi apa namanya contoh buat anak-anak yang lain. Nah, itu challenging buat saya. Makanya ketika saya sudah di tahun 2022 sudah mulai nyaman dengan kondisi saya, ketika itu saya bermain di luar negeri, habis itu pulang dari timnas, habis itu sudah juara AFF sama Black Steel, habis itu kan takutnya saya nyaman, akhirnya saya tidak berkembang lagi. Nah, saya ngambil keputusan saya pindah di Unggul, terus ada kebutuhan juga, ada perempuan juga ada kuliah di sana, Iya. jadi saya harus lihat dia, dan akhirnya itu ambil challenging itu, akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah saya bisa bawa Unggul ke peringkat 3. Menurut saya itu suatu pencapaian yang Berarti sukses kemarin lah. peringkat 3 ya bang ya. Iya, dari sebelumnya kan dia tim peringkat 7, peringkat 8. Ini langsung naik Nah, 3. akhirnya alhamdulillah di tahun kedua itu di setiap tahun peringkatnya naik, alhamdulillahnya kayak gitu. Dan terakhir kemarin di Di peringkat 3, Kayaknya iya. ajang-ajang satu kan. Bismillah. Tapi ada PM Black Steel di sini. Aduh. Abang main sampai di Thailand itu gimana itu? Di jalan cerita. Bisa main di Thailand itu karena waktu itu main di Black Steel. Waktu di Black Steel terus dipanggil timnas kebetulan. Nah, di selesai pertandingan lawan Thailand itu ada Mister Kuntai namanya. Mister Kuntai sama ada istrinya juga. Mereka ini pemilik salah satu klub di Thailand lah. Orang pemilik klub Black Pearl sama Thammasat. Jadi mereka ke Indonesia, mereka cari pemain yang mau on board ke Thailand. Thailand. Nah, mereka cari 3 pemain. Nah, kebetulan karena Coach Hame ini dia latih Black Steel, nah otomatis dia minta rekomendasi dari Coach Hame. Nah, Coach Hame ini merekomendasikan saya, Bagir, sama Brian. Nah, akhirnya pada saat selesai timnas, ya sudah alhamdulillah rezekinya kami bertiga lah berangkat ke Thailand main di Royal Thai Navy. Berapa musim? Satu musim Satu aja, musim satu aja. musim ya. Satu musim. Kembali ke KKY mulai. Sama tau KKY mau masuk, sama sih mau gali masuk ke Black Steel ini.
Black Steel ini apa melalui seleksi kah atau memang lirikan yang memang kakakmu punya bakat langsung petinggi-petinggi di Black Steel lihat langsung tarik masuk atau bagaimana begitu? Kalau dapat dilirik sih itu memang apa itu memang itu apa sama macam ikut-ikut tarkam jadi dapat dilirik terus apa Ah, saya punya macam bakat kualitas jadi dilirik-lirik macam dari kakak-kakak senior gitu iya, iya. seperti kakak Eva, seperti kakak Anja sudah saya ikut-ikut tarkam di segi Papua sudah langsung kakak Evan dibiasakan lihat kita anak Papua atau Iya. anak Papua yang biasa ikut tarkam yang biasa kalau macam dia lihat macam dia punya bakat bagus kualitas bagus itu yang sudah dipanggil itu yang saya melalui dari kakak Evan jadi kakak Evan sempat kemari sempat panggil saya dan saya bisa gabung di Black Steel Black Steel itu. Berarti rekomendasi gitu ya, iya karena dapat pemain senior rekomendasi. di Black Steel juga ya. Memang. Tapi saya udah lihat kakekmu main di Tokyo kan? Itu Oh, apa? Itu kalau di Tokyo kemarin Jepang tuh kita uji coba. oh uji coba Ya, ya. kita uji coba di sana. Itu ada 4 tim. Ada beberapa 4 tim. Terus yang di terus apa? Terus dalam beberapa 4 tim itu yang urutan-urutan yang satu pertama itu urutan satu, kedua, ketiga dan keempat. Jadi kita uji coba di sana. Kita main di sana. Berarti Abang Sani lah waktu itu. Iya. Terus kakek ada video yang viral juga ya. Saya lihat waktu itu pada saat final Black Steel lawan BTS ya. Kalau tidak salah tuh lawan Favagi kan. Yang Iya. kakak pas baku polo deh kan, kakak Evan langsung nangis itu. Itu karena apa tuh kan? Saya ingin tahu. Ini Oh, langsung kan saya tanya. iya itu. Itu yang viral FVP. Kalau itu sih itu kalau dalam itu sih itu sebagai sapu guru sudah itu sapu guru sapu panutan bagi saya yang setiap hari kakak dia setiap hari tegur tegur saya terus dia suruh saya harus berusaha kerja keras jangan malas-malas setiap hari harus latihan harus tambahan maksudnya kurang-kurangi kau punya bajalan atau macam kurang-kurangi apapun maksudnya apa kakak dia maunya tuh harus kerja keras harus sama juga seperti kakak harus melebihi kakak juga makanya dari situ kakak tuh dia macam bagaimana saya juga sama macam lihat kakak dia macam pindah ke tim lain saya Baru juga lawan sama ya. baru lawan sama macam harus tidak bisa ini apa apa tidak bisa ini sama macam lawan sapu guru sapu panutan jadi langsung macam hati tersentuh hingga saya sampai menangis sampai semua orang sampai datang sampai peluk kakak semua maka kakak itu sapu guru sudah yang kasih latih saya dari nol sampai saya Iya, bisa iya. pokoknya bisa 100% Mereka kayaknya mau posisi main di futsal pivot ya. betul pivot Pivot. ya. Kelihatan memang. Kelihatan sekali kita kalau nonton-nonton video di TikTok, kayaknya mau ini pivot. Karena memang termotivasi dari kakak Evan ya. Iya termotivasi sekali. Luar biasa, luar biasa. Kembali ke Abang Sani nih. Ya, Abang Sani punya satu sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan futsal. Sosok kalau bicara sosok sebenarnya banyak, tapi untuk saya sosok paling penting itu kayaknya ibu, mama ya. Orang tua ya. Karena dulu saya berperang secara psikis bahwa karena orang tua ini rata-rata di timur ini, khususnya kita wilayah timur ini kadang kurang disupport tentang olahraga. Ya, betul. Ya, apa kita bermain bola ini kan mungkin dalam tanda kutip ya bukan akademik kan. Mereka maunya kan pendidikan duluan karena mereka tahu yang terbaik buat kita yang mana. Nah, jadi menurut saya salah satu untuk saya termotivasi untuk bisa itu ya ibu. Faktor untuk apa namanya? Saya bahagiakan ibu lewat futsal dan lain-lain. Alhamdulillah ya jalannya sesuai dengan kehendak Allah juga. Ya akhirnya saya bisa bahagiakan ibu lewat futsal ini. Yang sebelumnya mungkin ibu larang dan lain-lain untuk bermain futsal. Akhirnya bisa memberangkatkan mereka berdua ini Umroh ya Bang. umroh Saya ya, lihat. bisa Masya memberangkatkan Allah. mereka umroh lewat saya punya kaki yang dulunya mungkin dia pukul-pukul dan lain-lain, dia larang untuk kita bermain bola. Nah itulah salah satu motivasi mungkin sehingga saya bisa apa survive di bidang ini. Makanya salah satu pelajaran yang bisa saya ambil yaitu ketika kita melakukan suatu hal positif, jangan pernah mundur satu langkah pun karena selagi kita melakukan itu hal baik,
tidak ada salahnya kita mencoba, karena walaupun selagi orang tua melarang dan lain-lain, ya orang tua pasti bisa memilah-milih lah. Pasti kan dia tahu kalau kita lakukan hal positif, tapi dia pasti utamakan yang ada yang lebih baik. Nah, itu lebih bagusnya kita mendengar dulu, baru kita sambil jalankan apa yang kita cita-citakan. Betul, betul. Jadi sepak bola ini kan sebetulnya orang-orang tua di Papua ini kan banyak rasa main bola ini Kamu kayak jadi karir apa? mati lah. Kamu jadi apa? Cita-cita Kamu tidak ada. jadi apa? Tinggal Ya. kamu mau jadi apa? Ya. Saya juga dulu cerita begitu abang. Ya. main bola, Main bola. masih bola plastik ya. Ya. main bola plastik orang tuh Bola, sepulang pulang, semara dapat sejalan pukul. cari dapat Ya. pukul lah. Tapi ternyata ini ada Ya. bukti yang memang abang Ya. berikan sampai bisa membahagiakan orang tua itu Ya. melalui umroh ya. Kalau kakekmu sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan futsal kakekmu sampai ada di Black Steel ini siapa begitu? Kalau sosok lebih berpengaruh sih keluarga, mama sama bapak yang selalu memberikan dukungan, apalagi terutama mama. Karena mama tuh selalu memberikan dukungan. Mama bilang, kau maju saja, kau jalan terus. Apa yang kau ingin, apa yang kau mau berjuang, apa yang kau fokus, tetap kau berjuang saja. Pasti Tuhan bawa kau di situ. Jadi sudah jadi sudah di setiap kali mama kasih support, di situ juga macam tambah motivasi, semangat juga untuk tinggi, untuk selalu berjuang ya sampai berusaha hingga mencapai mimpi itu. Ya sudah jadi sempat sampai masuk di Black Steel, itu pun dia pas kemarin sampai final juga, puji Tuhan sampai bisa bawa bapak sama kakak perempuan, itu pun juga mama juga ya, ya tidak ada meninggal, tapi ya tapi saya juga bersyukur itu pun juga bisa bahagiakan bapak sama kakak perempuan hingga dong bisa datang ke Jogja hingga saksikan kita final di sana. Final langsung ya. Iya, final langsung. Luar biasa. Dan memang restoran tua itu yang tadi bang ya, restoran tua ini yang bikin kita karir semua ini bisa terbuka. Rezeki, pintu-pintu rezeki itu bisa terbuka dengan lebar. Kakeknya mulai gitu, baru nanti kembali ya bang Sani. Ini momen yang paling berkesan selama berkarir di futsal ya, mulai dari ya dari Papua sampai masuk ke Liga Pro ya, Black Steel. Momen yang paling berkesan menurut kakak Yemo itu apa? Momen Kalau macam momen saat pertandingan ini paling berkesan sekali bagi saya. kalau Itu apa? momen itu sih pada saat kita final sih. Sampai di puncak final Iya, ya. pada Itu saat lawan kita- BTS ya. Iya, itu tuh pada saat kita di puncak final tuh memang begitu, memang Tuhan tuh dia sangat baik, sangat luar biasa. Semenjak saya baru masuk di Black Steel, itu memang Tuhan tuh dia begitu sangat baik, dia bawa saya hingga sampai bisa kita sampai di puncak, hingga kita bisa sampai di final itu memang momen terbaik. Dan di situ juga banyak support dari orang-orang tua, mama, bapak, mungkin dari orang-orang Papua, anak-anak Papua yang selalu memberikan dukungan, supporter, dukungan terbaik. Itu sih momen terbaik di pada saat puncak kita final melawan BTS. Saya baru pertama kali sudah Pertama masuk langsung langsung injak di kaki sampai final. menjaga final. Itu memang Tuhan sangat baik sekali. Itu memang saya juga sempat nonton. Itu Black Steel main survive sekali. Iya. Sampai foreplay pun semua dong pakai. Pakai semua. Dan itu BTS juga kewalahan juga sebetulnya. Maksudnya ini kita pengamat saja, sorry. Kalau Abang Sani, momen yang paling Kalau saya kayaknya punya dua momen yang berkesan dalam karir futsal. Yang pertama mungkin di tahun 2021, 2022, 2022. Saya juara sama Black Steel. Terus abis itu juara Liga Pro, abis itu juara setelah itu kita juara ASEAN, ya, AFF Club. Nah, itu terus saya masuk yang timnas. timnas itu. Terus timnas beda, Oh. AFF Club beda. AFF Club ini sama Black Steel, juara sama Asia, Black Steel. Asia Tenggara, juara Liga Pro juga di tahun yang sama. Terus masuk timnas juga di tahun yang sama, juara waktu itu MNC International Turnamen di Jogja. Kita juara juga. Terus itu mungkin momen berkesan. Kedua momen berkesan yaitu ya sekarang tahun lalu saya main di Unggul. Karena menurut saya itu suatu pencapaian juga, karena saya bisa bawa yang tadi sebelumnya Iya. saya cerita sebelumnya, mungkin saya di Black Steel banyak pemain hebat, tapi pada saat saya kembali ke Unggul
saya pindah ke Unggul, mungkin ada beberapa pemain yang mungkin harus saya bangun secara chemistry, secara tim. Alhamdulillahnya di tahun lalu tim ini bisa jadi 3 tim terbaik di Indonesia di bawah Black Steel. Di bawah Black Nah, Steel. itu menurut saya suatu pencapaian pribadi dan tim juga menurut saya itu salah satu momen Berarti yang berkesan. BTS, Black Steel, Unggul, iya, itu menjadi salah satu momen luar biasa lah. Tapi abang pas main bola futsal ini, Iya. futsal ini apa pernah kayak ada dalam bayangan bahwa saya ingin menyerah gitu kan? Pernah, pasti setiap Kayak orang mau libur pasti, sudah, ya cukup pasti, sudah, pensiun lah. setiap orang pasti akan bosan dengan suatu aktivitas yang dia lakukan, apalagi pekerjaan dan lain-lain. Cuman kita harus memang apa ya? Kalian pasti pernah dengar kalau lawan terkuat sebenarnya itu adalah diri sendiri, lawan diri sendiri. Nah, itu yang saya lakukan tiap hari. Oh, saya harus konsisten, saya harus disiplin sama diri sendiri. Saya harus berperang lawan saya punya pemikiran bahwa saya tidak boleh malas karena ada cita-cita yang harus lebih yang saya lakukan lagi di pekerjaan ini. Nah, kalau misalnya kita sudah tanamkan itu dari awal, insya Allah nanti pasti akan ke depan itu apa namanya, kita tinggal sukses itu mengikuti lah, karena kita konsisten dengan apa yang kita lakukan tiap hari dengan Domino harus keluar dari zona nyaman itu. ya benar. Karena nyaman itu bisa bikin kita jadi malas Ya, langsung. betul. betul betul Abang. Harus merasakan Ya, sesuatu yang kita harus lawan arus. lawan Kalau arus, ya. misalnya kita ikut arus, lama-lama ya kita hanyut. hanya juga Iya. dan selesai juga. Kita tidak tahu apa yang kita harus coba. Sebelum kita coba ya kita harus coba. Tapi ke depan ini abang apakah akan berkarir terus ke Nah, futsal ini, ini ya. atau ada planning lain mungkin Bicara tentang pengusaha kah? ya bicara tentang untuk ke depan ya sesuai yang saya bilang, kalau kita di dunia profesional ya itu kita harus punya challenging. Jadi challenging berikutnya apa nih? Kalau saya sudah challenging kemarin ya mudah-mudahan ya terbaik lah, belum terbaik karena belum peringkat 1 kan. Kalau misalnya sudah unggul peringkat 1 ya itu menurut saya sudah lumayan terbaik. Tapi kalau kemarin itu masih ya menurut saya so-so lah, masih masih bisa apa namanya dibilang baik, alhamdulillah. Kembali ke KKY mulai. KKY mau target main futsal ini sampai sekarang KKY mohon maaf, KKY mau sekarang di umur berapa? Sekarang 21 tahun. 21 tahun, wih, berarti masih survive ini. Sampai bisa berkarir ini. Iya. Apakah KKY planning ke depan mungkin apakah pindah klub kah atau mungkin usaha kah? Kalau macam di ke depan sih, kalau macam umur sih masih muda sih, pun saya harus mau tidak mau saya jaga rumah dulu, Ya, terus kalau macam ke depan macam ada generasi lagi, kalau macam ada lagi yang lebih bagus baru mau bagaimanapun itu baru saya keluar maksudnya keluar dari zona nyaman lagi, cari tim-tim, maksudnya cari tim-tim lain lagi yang lebih bagus lagi. betul. Itu memang apalagi masih 21, berarti masih ya 10 tahun. 9 tahun ke depan masih siapa tahu mungkin timnas ya. Amin. Sampai dengan ya lewat dari kakak Evan ya. Amin. Kita kan tidak tahu so, Iya, Tuhan berkehendak lain ke depan seperti apa. Pasti. Mungkin hari ini kita podcast kakak mau ke depan mungkin kayak gini kita podcast kakak mau di Jakarta lagi kan tentunya. Amin. Kakak mau kembali pengalaman berkarir ya di futsal ini di luar Papua itu kakak mau berkesan rasa bagaimana gitu bermain di luar Papua itu rasanya kayak bagaimana? Kalau macam main di luar sih, rasa itu ini memang Tuhan tuh sangat baik sekali, saya bisa main sampai di luar, main sampai bisa sampai di liga, itu memang tuh saya sangat mengucap syukur sekali. Kadang bagaimana, kadang tuh orang lain juga sama, maksudnya kadang tuh orang lain juga hampir sama juga, sama seperti saya juga, tapi ya mau tidak mau ya saya juga harus, mau saya berusaha enggak saya sampai di tim ini juga, mungkin di tahap ini di liga, maksudnya sampai di liga ini juga saya juga harus, ya mau tidak mau saya harus mengucap syukur, saya juga harus berusaha, jangan rasa malas-malas, tetap percaya diri dan terus kerja proses itu. Karena maksudnya karena di luar sana tuh banyak orang lain juga sama seperti saya juga, maksudnya mau ingin masuk di tim-tim
di Besar, tim-tim ya? liga, iya tim-tim liga pro juga tim-tim besar. Betul. Kakekmu, saya mau ingin tahu ya lebih dalam ini. Tapi bukan soal cinta, tapi soal lain. Soal ini masih soal futsal, karena kan pembahasan ini kan pembahasan futsal tuh. Kakekmu pu rutinitas latihan itu harian itu seperti apa yang kakekmu jalani gitu? Kayak mungkin latihan di ya di sekarang ya pemain pro ini, cuma atlet futsal ya Indonesia ini. Rutinitas yang kakekmu lakukan terus setiap hari itu apa? Kalau macam Latihan. rutinitas latihan itu kalau macam di dalam tim itu biasa kita latihan pagi sore, latihan latihan macam dalam tim kita yang macam ikuti sesuai dari arahan-arahan pelatih toh. Ya. Latihan dari arahan-arahan pelatih, maksudnya kalau pelatih mau bagaimana kita ikuti arahan dari pelatih. Dan terus juga kalau macam libur-libur begitu, kalau macam ada kekurangan itu macam tambahan-tambahan, macam tambahan-tambahan atau pergi ke gym atau tidak, satu turun ke lapangan di lapangan Ampera, biasa game-game, melakukan game-game sama macam game-game main-main sama anak-anak do. Tidak macam jogging dulu kah, sore jogging baru pas mau dapat malam pergi game-game sama anak-anak do, main-main bola. Supaya tetap Supaya tetap tidak hilang lah iya, ya, tidak ini. hilang, tidak absen. Karena kalau libur panjang juga bisa hilang ya. Iya itu iya. Abang Sani, kayak Abang Sani pu rutinitas latihan ini kita lihat di story ini paling banyak sih, sampai makan buah. Iya, kalau dari saya mungkin ya itu hal-hal detail yang mungkin di luar konteks yang mungkin teman-teman bukan pelaku ya. Kalau kita kan pelaku apa yang menjalankan rutinitas sebagai atlet profesional, karena menurut saya ada kutipan dari Kakak Ricardo Salampesi. Dia pernah bilang bahwa setiap orang bisa jadi pemain profesional, tapi tidak semua orang bisa berperilaku sebagai pemain profesional. Nah, itu mungkin kutipan itu yang jadi cerminan bagi saya bahwa eh, hal-hal detail mulai dari jam istirahat, jam tidur, pola makan, terus waktu saya gym, waktu saya latihan, waktu saya istirahat itu sangat penting, karena kita ini kan motor saja kalau dipakai terus menerus tanpa diservis, tanpa di apa namanya ya, dikasih yang Ganti dikasih oli, bahan yang ya. bagus, dikasih alat yang bagus, Ya. kampas rem yang bagus dan lain-lain, pasti akan habis juga cepat dan lain-lain. Kalau misalnya dikasih yang original, pastikan dia juga tetap bisa tahan lama dan lain-lain. Nah, ibaratnya kayak begitulah. Jadi ibaratnya saya punya harus nutrisi yang bagus, makanya seperti yang mungkin ada Jaju lihat di story dan lain-lain. Sebenarnya itu yang saya berikan itu sebenarnya biar teman-teman yang lain itu termotivasi, biar ada impact positif yang dilakukan, karena kita kan bermedia sosial ini kan ya kita harus memberikan sesuatu yang positif, khususnya apalagi kita kan rata-rata di sini mungkin saya sama Yemo public figure. Nah, mungkin ada Yemo belum sampai di tahap itu, tapi kalau saya kan punya pemikiran bahwa saya harus memberikan dampak positif, makanya saya selalu upload pagi makan pagi itu kayak gimana, Gym ya. terus ya saya pergi gym bagaimana, sebenarnya itu kan untuk merangsang kayak teman-teman lebih termotivasi. Nah, kalau untuk gym sendiri itu kan sebenarnya kayak ada ketika saya off season kan kita lagi off nih, misalnya lagi off season. Nah, itu memang ada beberapa apa namanya ya, materi yang dikirim sama pelatih kepala sama pelatih fisik yang kita harus menjaga kondisi di saat kita off season. Nah, ketika masuk ke agenda tim, nah kita tidak eh, nol lagi. Jadi kita tidak mulai dari nol, setidaknya kita mulai dari 80% atau 90%. Jadi ketika kita kembali ke tim, kita tinggal nambah 10%. Jadi 10%-nya itu nanti coach tinggal nambah di sana. Nah, makanya kita bikin, dia kasih program, kita jalankan. Nah, mulai dari gym, dari apa yang dilakukan, endurance, speed, dan lain agility, terus power, strength, itu kita lakukan di gym. Nah, setelah itu pulang dari gym mungkin lunchnya apa kayak makan siangnya Ya, diperbagus, dibanyakkan protein, minum susu protein, whey protein. Nah, itu menurut saya penunjang untuk performa, karena kita butuh nutrisi, karena kita kan aktivitas full kardio. Ibaratnya kardio kan keringat keluar dan lain-lain. Nah, itu butuh apa suplemen atau energi baru. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan dalam Dan dunia itu memang abang profesional. rasakan pada saat bertanding itu. Iya, itu penting. Dampaknya sekali. Penting. Ketika misalnya kita bertanding, eh,
misalnya kita mainnya sore, otomatis kan kita harus makan 3 jam sebelumnya. Misalnya kita main jam 4, kita harus makan jam 12. Oke. Nah, sebelum itu kan harusnya jam 3, menurut jam 3 ke jam 4 itu ya, kadang itu kita disediakan di locker room itu ada coklat, ada pisang. Nah, itu sebenarnya buat kayak nutrisi. Kalau Nah, mau jaga iya kalau mau tubuh supaya tubuh, iya, bertanding fit. Nah, karena kesehatan menurut jangan saya. jaga dengan malam kalau kena air dosa juga kan Iya, bahaya. bahaya. Dan itu kelemahan Ya, sebetulnya. sebenarnya itu ya itu kembali lagi lawan terberat yaitu diri Diri sendiri. sendiri ya, Ya, yang tadi abang bilang. betul. Apalagi kan saya sampai di Unggur Sports Center. Ya, betul. Jadi saya di Abang Sani ini podcast hari itu 2023 ya. Ya, 2023 2023 itu sempat saya belum kesini. sampai di Unggul USC. Iya, Saya belum sampai belum. di USC. Dan ini baru podcast lagi. Ya, Saya ingat saya itu 2024. ya 2024 lah. Saya ke USC, abang bawa saya Ya, memang lengkap ya. ya lengkap. Setelah mungkin Jaju pergi lihat, oh fasilitasnya kayak begini, ternyata sudah lebih diperhatikan. Lagi perhatikan Nah, sih. makanya kita harus bawa hal positif itu kita sebarluaskan biar banyak apa namanya alternatif mimpi-mimpi. Apalagi kita anak-anak Papua ini kan apa namanya lebih condong ke non akademik yang saya lihat ya, maksudnya kayak Lahir langsung hobinya gitu. iya, apalagi sepak bola, Secara lahir. futsal, ketertarikannya sangat tinggi menurut saya. Apalagi di Fakfak mungkin salah satu cabur unggulan menurut saya futsal ya. Karena kan penyumbang atlet terbanyak, atlet nasional terbanyak menurut saya yang saya lihat. Dan memang kita anak Papua ini bola ini langsung secara lahir. Ya, Bukan tuh belajar otodidak tapi memang ya, tuh lahir langsung jadi main langsung jadi ya. kecil Tuhan langsung Tuhan mulai dari punya bola plastik. Tuhan punya anugerah khusus buat anak-anak di timur, khususnya Menurut untuk anak apa timur namanya dalam apa namanya basic untuk bermain sepak bola. Mas Abang Sani karena Siap. tadi abang bicara menjaga konsisten Ya. disiplin. Nah bagaimana cara itu abang, cara untuk menjaga konsisten dan disiplin menurut Abang Sani? Menjaganya yaitu harus melawan pemikiran sendiri, harus Kembali ke melawan diri pemikiran, sendiri. iya. Kadang kan kita bangun pagi, tergantung kita mau melanjutkan mimpi atau wujudkan mimpi. Kalau kita bangun pagi, kalau kita mau melanjutkan mimpi berarti kita telanjut tidur. Iya. Tapi kalau kita mau wujudkan mimpi berarti kita harus bangun apa yang harus kita lakukan hari itu. Kalau misalnya saya kurang di endurance, saya harus lawan pemikiran saya bahwa saya harus lari dan lain-lain. Bagaimana saya harus pergi gym tiap hari. Tidak semua orang bisa pergi gym dalam 1 jam tiap hari dalam satu Iya, minggu. tidak Nah, semua. itu karena kita melakukan hal itu berulang-berulang karena kita kan punya rasa bosan dan lain-lain. Nah, lawan terbatas ya itu Harus lawan lawan itu. diri sendiri. Ya harus kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita sudah lawan diri sendiri kita lewati ya insya Allah nanti ke depannya bisa. Dan memang gym itu saya gym bang, Ya. tapi 1 bulan 1 kali. Nah, karena ya itu makanya kita harus lawan diri sendiri. Karena memang itu. Ya, lawan diri sendiri itu Berapa paling sampai susah. gym setiap satu alat ini. Ya, sudah Alat ini bosan. Ya. Itulah, itu selesai. seni dalam olahraga gym karena awal-awal itu memang kita harus lawan pemikiran kita sendiri bahwa gym itu capek dan lain-lain. Ternyata pada saat sudah di pertengahan dan lain-lain, mulai itu pada saat itu dia membentuk, nah itu bikin badan kita sebenarnya apa lebih lebih siap dalam menghadapi apa namanya kalau misalnya kita melakukan kegiatan. Apalagi futsal ya. Ya, Lapangan kecil hari tuh apalagi turun kita naik. kalau yang pelaku sebagai atlet profesional ya menurut saya itu sangat penting untuk menunjang performa. Betul betul. Kakak Yemo. Kakak Yemo bicara menjaga konsisten dan disiplin. Eh, caranya itu kalau macam itu dari kita diri sendiri saja. Kalau macam kita diri sendiri ada kekurangan, mau tidak mau kita harus tambahan. Kalau macam kita kekurangan di mana, entah itu di macam kurang lari atau macam kurang macam di otot-otot, macam kita harus tambahan-tambahan. Terus kita harus tetap fokus, konsisten dalam apa yang kita mau capai, apa yang kita mau keinginan untuk mewujudkan kita keinginan dalam sebagai kita pun atlet. Biar itu kita ada kekurangan, kita selalu tambahan-tambahan dalam tambahan-tambahan. Waktu tambahan-tambahan kita harus pergi ke gym, tidak ke gym atau tidak ke lapangan untuk kita mulai kita buat kekurangan itu untuk kita kasih penuh semua itu. Disiplin berat ya.
Disiplin kunci utama ya. Ya, sama konsisten. Sama sih dengan kakaknya Emo dulu. Tadi sepanjang lebar ya Bang Sani. Ini sama kembali lagi, saya lupa tadi. Kakak Emo pu perjalanan ini. Kakak Emo SMA berarti di Jayapura. SD pun semua, sekolah di Jayapura. Iya, Berarti sampai dengan kuliah pun juga. kuliah juga Jayapura. Berarti sekarang kuliah di kemarin kuliah di mana? Di ini Unjen. Unjen, ya? Iya, Universitas Cendrawasih. Sampai selesai. Di jurusan apa? Di Fakultas Fisip jurusan Sosiologi. Wih, fisip, sosiologi. Berarti ini bicara soal psikologi orang ini. Tapi memang fisip di Uncen itu terkenal. Iya, terkenal juga sih. Apalagi kalau demonstrasi, Iya. flat dengan hukum sudah. Eh, Berarti itu kakak kuliah mulai dari tahun berapa? itu sih sebenarnya saya masuk tahun 2022. Tapi itu saya tunda karena ya gara-gara tarik main bola dulu. Oh, Tunda 1 tahun baru masuk di 2023. 23 baru Iya, masuk. baru masuk. Berarti ini masih sementara berjalan. Masih sebentar berjalan. Sekarang semester 5, sekarang mulai semester 6. Seperti. Oh, berarti sambil bermain futsal, sambil bermain futsal, sambil sambil tetap kuliah. Iya, tidak. Wih, luar biasa. Berarti abang tidak ada apa anak Papua ini jago-jago semua ya. Sambil main futsal sambil kuliah. Luar biasa. Kakak juga pernah main di PON Itu masih belum. Oh, masih belum sampai. Tapi langsung loncat sampai di Black Iya, Steel. langsung sampai di Black Steel. Langsung Black Steel ya. Iya. Terus melalui PON. Biasanya kan Iya, biasa tuh. anak-anak Papua ini lihat dari PON dulu. Iya, biasa tuh kebanyakan nulis dari PON ke Jurnas. Ke Jurnas, iya. Biasa dong lihat Dong lirik di situ. dong lirik di situ. Tapi memang Tuhan juga baik, jadi Tuhan juga pakai kakek Evan juga bisa lihat sampai saya bisa masuk sih. Masuk langsung di Black Steel. Black Steel. Kakek mau main futsal ini. Paling kan ada cedera. Toh. Kakak pernah mengalami cedera yang terberat kah atau alhamdulillah puji Tuhan belum pernah atau sampai sekarang pernah merasakan? Pernah sekali. Itu di pas di Black Steel atau sebelum? Di Black Steel itu pernah jempol. Iya. Terus ada kemarin ada MCL, tapi puji Tuhan sembuh juga. Sembuh. Dari jempol kalau macam jempol sembuh, nanti pindah lagi. Dipindah itu lari ke MCL, tapi MCL tuh sempat kemarin tapi mulai ya penguatan. Syukur di MCL tuh waktu sempat lawan Fafa gitu, sempat pas pemanasan saya bikin barang yang aneh-aneh jadi saya bikin pokoknya pasing sembarang tuh yang saya langsung gini, saya langsung kaki kita tarik tuh asal langsung kaki apa lutut langsung macam tertarik baru akhirnya macam langsung kena acil langsung pemikiran kacau. Aduh ini bagaimana sudah tanya Mas Iksan bilang oh ya sabar loh Mas bilang oh ini cuma MCL aja loh begitu. Tapi itu ya MCL juga saya mulai penguatan sampai ya mulai sembuh juga. Tapi itu juga sempat kemarin yang bisa datang sampai di sini Jalan-jalan sampai di Fakwa gitu. jalan-jalan di Fakwa. Kakak bekesan di Fakwa gimana? 1 minggu ini. Fakwa memang terbaik, luar biasa memang. Berarti nanti akan balik lagi. Pasti akan balik. Berarti Fakwa kayak daya tarik lebih kuat. Fakwa memang top. Hari-hari Fakwa kakak lirik sedikit. Mungkin jalan-jalan baru begini hari-hari Fakwa atau mungkin ada jogging-jogging. Gimana Bang Sani pernah mengalami cedera? Sejauh ini alhamdulillah tidak pernah cedera yang parah. Makanya kembali lagi pada saat saya berstatus pemain Liga Pro, saya banyak belajar hal lah. Ada saya juga beberapa kali belajar dari orang-orang yang berkompeten di bidang itu ya. Maksudnya ambil pelajaran dari mereka, kenapa mereka bisa konsisten, bisa tidak ada cedera dan lain-lain. Saya belajar juga dari atlet-atlet internasional, ada Messi, ada Cristiano Ronaldo, kenapa mereka bisa tidak cedera, karena ya itu mereka jaga satu nutrisi makanan, terus jam tidur, terus istirahat, terus apa kegiatan yang dilakukan di luar di luar latihan pokok, latihan utama, mereka selalu tambahan. Nah itu yang merupakan salah satu
komponen penting yang bisa melengkapi kalau kita menjaga diri kita biar terhindar dari cedera. Alhamdulillahnya saya tidak pernah cedera yang parah, alhamdulillah. Nah, untuk paling cedera-cedera kecil kayak engkel dan lain-lain, terus ada beberapa kali jumper saja. Nah, sebenarnya itu kan sudah ada fisioterapi. Ada fisioterapi yang punya apa namanya kelebihan di bidang itulah. Dia tahu bagaimana kita harus melakukan exercise, bagaimana kita harus melakukan apa namanya sesuatu di gym. Jadi kalau misalnya kita cedera, kita disarankan untuk istirahat memang. Kalau misalnya ada latihan tim, kita disarankan untuk ada pelatih yang saya belajar dari pelatih Spain, pelatih banyak pelatih. Mereka itu kalau kita punya cedera misalnya grade 1 sampai 10 misalnya. Cederanya cuman nyerinya cuman 1 sampai 2. Oke, itu kamu harus latihan. Kalau misalnya grade-nya sudah mulai naik, nah itu disarankan untuk kita istirahat, kita melakukan treatment dengan fisioterapi. Nah, itu yang kita harus melatih mental di situ, apa namanya psikis dan lain-lain. Nah, itu biar kita ya itu kembali lagi lawan diri sendiri. Kalau kita malas-malas dan lain-lain, kita cuman cedera nanti sembuh sendiri, tidak akan bisa. Kita harus ke fisioterapi, kita harus kasih tahu keluhan kita kayak gimana. Kita harus tiap hari harus ada progres dari penyembuhan itu. Abang menarik lagi Iya. satu, abang program Sunny Go to School. Ya, itu kemarin. Nah, itu inisiatif dari mana, Pak? Saya ingin tahu. Ya, itu sebenarnya tuh karena kemarin sebenarnya itu program itu sudah sebenarnya dari lama pengen dilakukan karena menurut saya salah satu maksudnya orang yang berpikir bahwa ketika saya menjadi alhamdulillah saya dikasih keberkahan bahwa saya bisa jadi pemain Liga Pro, saya bisa apa namanya berkecimpung di dunia ini, orang bisa tahu saya. Banyak anak-anak muda di Kabupaten Fakfak khususnya Papua, Indonesia, mereka pengen jadi kita kan, pengen jadi Yemo, pengen jadi Evan, pengen jadi Ardan Sanur, pengen jadi Iqbal, pengen jadi Ardian Boy, pengen jadi Anca, jadi Banyak Toca, yang ya, pemain. jadi pengen jadi pemain pro lah. Nah, menurut saya dulu saya merasakan bahwa saya pengen jadi pemain pro itu susah karena tidak ada jembatan dan lain-lain. Nah, itu salah satu pemikiran saya bahwa saya tidak mau anak-anak ini merasakan apa yang saya rasakan. Saya harus menawarkan mimpi-mimpi itu bagaimana caranya, saya harus bagaimana nih biar mereka tahu caranya mereka biar sampai di sana. Nah, karena dulu saya eh, mencari cara itu sendiri. Tidak ada yang datang kayak misalnya ke sekolah-sekolah Awal untuk tidak, penyuluhan dan lain-lain untuk memberikan suatu apa namanya talk show atau pencerahan tentang bagaimana itu. Nah, di Ghost to School itu bukan tentang futsal aja, tapi saya menawarkan mimpi-mimpi lain. Misalnya ada beberapa anak, contoh anak muda Fakfak, misalnya Mamat Al-Katiri, ada Jackson Seran. Nah, itu semua kan masing-masing berawal di bidang. ya berawal dari hobi. Nah, hobi yang dulu mungkin orang-orang menertawakan itu, nah sekarang mereka membuktikan bahwa dengan salah satu hal positif yang mereka lakukan yaitu bisa menjadi suatu lahan pekerjaan buat mereka dan bisa menjadi apa motivasi buat anak-anak muda di Kabupaten Fakfak khususnya biar bisa menjadi mereka. Nah, itu yang saya bawa ke Sunny Go to School. Nah, pengen memberikan suatu dampak positif, menawarkan mimpi-mimpi baru sehingga mereka tahu sebenarnya sukses itu dalam tanda kutip tidak tidak sukses itu bisa dilakukan lewat hobi. Nah, Jadi hobi ini bukan hobi juga bisa membawa kesuksesan. betul, ya bisa membawa kita ke masa depan yang cerah, bisa lewat hobi kita bisa mendapat pekerjaan. Iya, betul. Contohnya kayak Abang Jai, dia lewat hobi misalnya dia bermain bola, dia dapat sekarang dia sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Pelindo ya. Ya, Pelindo. Betul. Itu ya Ya, salah satu contoh. contoh ya. Iya. Contoh. Dan memang terkadang cita-cita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan pada saat sekolah. Betul. Tapi hobi itu akan mengantarkan kita sampai ya di situ. sampai di situ, betul. Lihat contoh saya, Abang Sani, Ya. mau bisa sampai di atlet futsal di Indonesia. Iya. Kemarin Abang kunjungi berapa sekolah? Karena kemarin itu mepet sama waktu libur untuk Nataru ini, jadi kita sebenarnya itu rencana ke beberapa sekolah. Ada salah satunya SMA Negeri 1 Fakfak, terus Alumni ada juga, alumni, terus SMK Yapis, terus mau di MTS,
Terus karena memang mepet dengan persiapan mereka juga ulangan dan lain-lain, terus mereka juga eh, persiapan untuk libur Nataru. Akhirnya ya kita memutuskan bahwa kita bikin satu di SMA Negeri 1 Fakfak karena saya alumni SMA Negeri 1 Fakfak. Kita bikin di situ satu, satunya di Politeknik. Itu untuk umum karena kalau misalnya saya cuma bikin di satu tempat, otomatis nanti yang teman-teman yang lain di luar SMA Negeri 1 Fakfak pasti kan mempertanyakan kenapa tidak dibuat secara umum. Nah, makanya kita pusatkan salah satunya tuh di Politeknik Fak. Politeknik Fakfak. Ya, Abang Sani lihat potensi anak-anak Papua ini, khususnya ya, mungkin Fakfak ya, ya. Papua secara umum itu banyak yang bisa Banyak, banyak. bibit-bibit banyak kan? Banyak, banyak, banyak. Apalagi sekarang kan gampang sekali untuk masuk timnas dan lain-lain karena ada program dari pelatih kepala Hector Suto itu. Ya. Dia bikin program untuk U16 sama U19. Nah, itu semua jaringan di seluruh Indonesia. Underground itu pelatih-pelatih lokal, pelatih-pelatih level nasional, level 1, level 1 AFC, level 2. Mereka melakukan seleksi di setiap daerah. Nah, sekarang sudah dijalankan program itu. Makanya ada timnas U16 sekarang, ada timnas U19. Nah, semua Sudah ini ya. lagi sekarang lagi pemusatan latihan. Nah, makanya untuk bakat-bakat apalagi anak-anak muda sekarang di Kabupaten Fakfak atau khususnya di seluruh Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, mungkin sekarang lebih dipermudah lagi karena ada beberapa ajang-ajang kompetisi, Iya. ada futsal series, ada Axis Nation Cup. Nah, itu ajang-ajang yang Yang apa bagian dari namanya? lirik nanti ya. Iya, bakal dilirik gampang, tidak kalau dulu kan cuma satu, Pokari. Kalau misalnya kita umur sudah lewat, sudah lulus SMA, otomatis kita harus cari jalan survive dengan jalan sendiri untuk Betul. jadi pemain Liga Pro. Tapi kalau sekarang ya dimudahkan lah apa dengan eh, adanya HP, video dan lain-lain, kamera dan lain-lain yang udah canggih, ada TikTok, ada Instagram. Pelatih nasional itu lebih mudah untuk apa menjaring bakat-bakat muda. Makanya anak-anak muda di Kabupaten Fakfak, khususnya di Kabupaten Fakfak dan seluruh Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, eh, selalu lakukan hal positif, apalagi di bidang futsal, Oke. latih terus, asah terus bakatnya, karena kita tidak tahu jalan ke depan Tuhan kayak bagaimana. Kayak contoh adiknya kan, tiba-tiba dia sudah jadi pemain Liga Pro tanpa melewati beberapa tahap-tahap Tahap dan ya. lain-lain, tidak seperti saya. Nah, seperti Dilirik. itu ya, Kan dilirik. masing-masing perjalanan beda. Benar, masing-masing punya perjalanan Siapa tahu menuju mungkin kesuksesan itu besok-besok beda-beda. ada Abang Sani yang lain. Ya, betul. Ada Amin. KKImu yang lain. Amin. Betul Betul, kan betul, tidak tahu. betul. Ya. Di Papua, Papua Barat, Betul, sampai betul. Papua Barat Daya, Ya. Papua Tengah, Ya. Papua Pergunungan. Ya. Sekarang saja di timnas U16 saja sudah ada pemain dari Papua Pegunungan. Sudah ada ya? Bayangkan. Iya, pemain dari Papua Pegunungan. KKI mulai. Ini kita bicara mimpi ya, kakak. Mimpi kakak terbesar untuk futsal di Papua nih seperti apa? Untuk ke depan mimpinya Eh, untuk anak Papua. anak-anak Papua. Kalau sekarang sih untuk anak Papua sekarang sudah mulai berkembang. Tapi sekarang sih kembali kepada mungkin ada yang punya jaringan-jaringan di luar untuk bagaimana dong punya dong punya sekarang macam sekarang anak Papua nih untuk bisa macam ada jaringan-jaringan di luar kayak macam pelatih kah atau macam seperti kakak sendiri kakak Sani untuk maksudnya jaringan untuk dong juga harus selalu tampil juga untuk bisa main juga di liga karena di saat itu juga anak-anak liga juga bukan anak Papua tuh banyak sih yang punya potensi bakat yang Tuhan kasih buat kita anak Papua tuh banyak sih tapi itu pun banyak ya di futsal ini. Iya betul. Tapi justru di situ kita cuma kurang tuh macam kita jaringan-jaringan saja macam lewat dari pelatih, terus kakak-kakak senior itu tuh kurang-kurangnya itu di situ saja. Karena tong semua pemain anak Papua tuh fix, semua tuh jago. Jago memang. Jago memang jago. Mau tarkam Bagaimana sesama Papua pun semua jago. semua jago memang. Tapi Tinggal tong kembali ke jaringan iya, lagi ya. kembali ke Berarti ada lagi. kakak Sani, ada kakak Iya, Emo, kakak Sani. Evan dan lain-lain. Iya. Ini bisa menarik gitu Iya, ya. bisa. Supaya karena sekarang saya lihat anak-anak Papua ini banyak sekali main di Liga Pro. Semakin banyak. Apalagi tadi abang bilang apa, mulai ada anak-anak Papua Pergunungan yang main. Kita tidak tahu mungkin ke depan dilirik oleh BTS kah, Nextir kah, Unggul dan sebagainya, kita tidak tahu. Nah ini luar biasa nih. Kakaknya mau mungkin pesan untuk anak-anak Papua
khususnya di olahraga futsal ini supaya mungkin kayak dong punya cita-cita yang menjadi ingin kayak kakek Emo ya Bang Sandi seperti apa pesan-pesan buat orang. Kalau pesan-pesan, kalau dari saya untuk tong anak Papua, kami tetap semangat, tetap berusaha berjuang untuk meraih kamu punya impian. Apa yang kamu ingin main sampai di liga, kamu selalu berusaha. Karena Tuhan tuh tidak pernah buta. Tuhan tuh selalu melihat kita orang-orang yang selalu berusaha, selalu berjuang. Intinya selalu fokus, konsisten, dan disiplin. Pasti Tuhan bawa kamu dan selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Pasti Tuhan bawa kamu sampai di liga. Itu dia kunci andalkan Tuhan dalam segala hal. Dengan Abang Sani mungkin Abang Sani punya mimpi terbesar untuk futsal Papua nih seperti apa? Saya punya apa ya? Pengen kayak lihat lebih banyak anak Papua bermain di tim Liga Pro, apalagi di timnas, Ya, banyak penerus. Karena menurut saya bakat-bakat di Indonesia Timur ini khususnya di Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Kita punya apa namanya yang tadi kita sudah bicara bahwa kita punya anugerah yang diberikan Tuhan bahwa kita nih lahir secara otodidak bisa bermain futsal, bermain sepak bola dan lain-lain. Kita dibentuk sama lingkungan, dibentuk sama alam. Nah, cuman kita harus mengerti bahwa sampai ke tahap liga jadi pemain profesional itu but cuman bukan tentang bakat saja, tapi tentang bagaimana kita bisa konsisten dan lain-lain. Kita punya cita-cita yang tinggi. Nah, kita harus apa namanya ya perjuangkan itu sebagai anak Papua, sebagai anak Timur ini kita harus fight ya, sama apa yang kita sudah tanamkan di pemikiran kita. Kalau misalnya kita pengen jadi pemain bola, ya kita harus effortnya lebih untuk bermain sepak bola. Tapi saya sarankan bahwa pendidikan juga penting. Jadi kita harus utamakan pendidikan dan juga non akademik kita juga harus bagus. Jadi ketika dua-duanya berjalan dengan baik ya insya Allah nanti ke depan teman-teman juga pasti bakal sukses. Jadi salah satu mimpi saya yaitu saya pengen lihat banyak anak Papua lagi bermain di tim Liga Pro dan bermain di timnas futsal Indonesia. betul. Ya. Belum perlu 5 orang satu kali. Ya, karena sekarang kan sudah lumayan ada 2 orang yang bermain di timnas, ada Evan sama Brian. Ah, iya. Jadi kalau misalnya di U16 juga ada, di U19 juga ada. Nah, nanti kalau ke depan pasti ya lebih banyak bagaimana itu ya kita para senior, para pelatih-pelatih di apa Papua ya kita harus lebih mengembangkan bakat-bakat itu. Kakak Sani sebelum masuk di pesan, Ya. kakak program Sani Go to School ini mungkin di 2026 tetap dilanjutkan di Fakfak kah atau ada program lain lagi? Nanti bisa dipikirkan. Insya Allah kalau misalnya ada eh, teman-teman eh, kemarin kan saya dibantu sama teman-teman Iya, NSTR ya. NSTR ya. Ya salah satu apa namanya teman-teman yang Punya klub juga ya. ya punya klub di Fakfak. Mereka tertarik dengan dunia futsal, mereka cinta dengan futsal. Mereka juga satu visi misi dengan saya bahwa mereka juga membantu saya bahwa mereka juga prihatin dengan apa namanya Futsal ya. prihatin dengan pemuda-pemuda di Kabupaten Fakfak lah agar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya ya itu kita bikin program itu biar mereka punya sudut pandang berbeda apa akhirnya mereka mendapat salah satu nilai positif dari program itu. Nah, insya Allah kalau misalnya 2026 ada rezeki, ada waktu, ya umur panjang, insya Allah pasti ada apa Program. ya program yang ya pengen dilakukan lah untuk generasi-generasi apalagi generasi-generasi pemuda di Kabupaten Fafa apalagi di Papua. Apalagi dulu abang impian itu ya, Ya buka buat apa? Akademik ya? akademi, cuman karena memang Belum ini. saya masih berstatus pemain Liga Pro, masih aktif jadi susah untuk mengontrol. Iya, Makanya saya pengen apa namanya lebih banyak lah anak-anak muda di Papua kalau misalnya mereka sudah terlihat apa bisa bermain futsal dan lain-lain ya kalau misalnya mereka cinta dengan futsal ya pergi ambil kepelatihan lah. betul. Ya biar apa mengembangkan bakat-bakat muda di Kabupaten Fakfak dan Itu betul khususnya sih. anak-anak Papua ya. Dan memang harus punya lisensi. Ya, itu penting itu karena memang kan kita harus ilegal kan, Iya. kita harus legal, Mau legal wasit, ya, pelatih dan ya, polisi semua harus punya ya kita lisensi. harus legal.
legal sih. secara. Ya siapa tahu mungkin 2025 insya Allah ya Embaran punya program nih Kakak Sani ya. Ya, amin. Sering futsal kan Ya, dengan anak muda. boleh. Pas sama dia anak muda Ya, kok. pokoknya kita selagi itu hal positif kita harus sebarkan. Nanti kita cari waktu saja Ya. 2026. Yang penting sambut 2026 dulu. Ya. Kakak Sani pesan-pesan untuk anak-anak Papua yang cinta untuk futsal. Kalau dari saya pesan dan pesan, eh saya sudah berkarir 10 tahun di dunia profesional sebagai atlet profesional. Saya dapat satu kutipan kalimat bahwa jangan pernah meminta sesuatu ke daerah atau kota tersebut, tapi tanyakan pada diri kita apa yang sudah kita berikan kepada daerah tersebut. Ya, itu salah satu kutipan atau kalimat yang bikin saya termotivasi bahwa lakukan saja yang terbaik menurut versi kalian. Kalian mau jadi apa? Mau jadi stand up comedian, kalian mau jadi atlet, kalian mau jadi polisi, kalian mau jadi dokter, kalian mau jadi influencer dan lain-lain. Semua hal yang kalian lakukan itu hal positif, teman-teman lakukan. Karena menurut saya hal positif itu harus disebarluaskan. Kita harus tetap melakukan hal itu. Terus kita harus bermimpi setinggi-tingginya, karena bermimpi itu gratis. Kita harus bermimpi setinggi-tingginya, tapi berbarengi dengan effort yang tinggi juga. Ya. Jadi saya pesan kepada anak-anak muda di Papua, khususnya di Kabupaten Fakfak, bahwa lakukanlah hal-hal positif, karena hal positif itu sangat berdampak baik buat kita ke depan. Ya. Betul. Yang terakhir, Kakak Sani, target ke depan Kakak Sani seperti apa? Ya, target ke depan saya secara pribadi mungkin saya tetap masih survive di Liga Pro dan lain-lain. Saya pengen bawa unggul jauh lebih ini, pengen unggul peringkat 1, insya Allah. Kalau mudah-mudahan naik ke peringkat 2 dulu bertahap, insya Allah. Terus pengen unggul juga tampil di kancah ASEAN. Ya, itu sih cita-cita jangka pendek, impian jangka pendek. Nanti untuk jangka panjangnya ada yang sudah diplanningkan lah. Insya Allah nanti bisa direalisasikan. Ya, menikah, insya Allah. Amin. Amin. Kakak Emo, target ke depan seperti apa? Terakhir. Kalau target ke depan, kalau Tuhan mau, Tuhan percaya, ya pasti kita berusaha dari Dexter hingga mudah-mudahan Tuhan bisa menjuarai Liga di tahun 2026. Amin. Dan juga bisa main sampai di Asia dan bisa membawa tanah Papua lebih jauh, lebih baik ke depannya lagi. Jadi Sobat Embaran bercerita, hari ini saya podcast 2 pemain langsung dan klub yang berbeda. Semua target sama, juara. Satu Abang Sani di klub unggul, satu Kakak Yemo di Black Steel. Dan ini klub yang masuk di Papan Atas ini. Luar biasa, terima kasih ya Bang berdua, Bang Sani, Kakak Yemo, semoga sukses selalu. Apa yang diharapkan bisa tercapai dan terwujud. Amin. Apalagi menyambut 2026 ya. Amin. Nanti kita saksikan siapa yang juara 1. Amin. Nanti Mungkin ada yang abang mau sampaikan terakhir kepada Sobat Embaran bercerita supaya menjadi motivasi ke apa dan sebagainya. Silakan, saya kasih terakhir. Bebas. kalau dari saya terakhir, kalau kalian ingin cepat sampai di tujuan, berjalanlah sendiri. Tapi kalau kalian ingin sampai di tujuan dengan cara yang tepat, maka lakukanlah bersama-sama. Karena bersama-sama itu lebih penting, lebih kita lebih merasakan dampaknya bersama-sama. Kalau kita melakukan hal sendiri, maka kita akan tumbuh secara egois. Ya, luar biasa. Berarti kolaborasi dan Ya, kerjasama. ya, kerjasama. Kolaborasi lah. Ya. Kakak Emo ada mau sampaikan terakhir pesan? Cukup. Ya. Oke. Terima kasih kakak berdua. Siap. Sobat Embaran bercerita. Jangan lupa kom saksikan kita podcast, kom dukung terus Tombu podcast ya. Kalau mau saksikan di channel YouTube ya, di official Embaran Media. Ya. Kalau di TikTok ada Embaran Bercerita, kalau di Instagram ada Embaran Bercerita, di Facebook pun juga ada Embaran Bercerita. Sampai jumpa Sobat Embaran Media, medianya anak muda informasi menjangkau Nusantara.